Keributan diawali karena adanya hujan interupsi dari anggota Dewan. Lantaran situasi cukup panas, sidang kemudian diskors selama 30 menit. Sejumlah anggota Dewan nyaris baku hantam hingga terjadi aksi lempar asbak dan banting meja. Beberapa anggota Dewan ikut melerai namun tak digubris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Indonesia ini negara yang memang sangat sulit untuk bisa damai, teman-teman. Di setiap era, di setiap pemerintahan, banyak sekali terjadi pergesekan bahkan demonstrasi besar-besaran. Hari ini kita juga lihat, teman-teman, di berbagai media-media, baik itu di televisi ataupun di media daring, Facebook, YouTube, banyak video-video yang menampilkan terkait demonstrasi besar-besaran yang menuntut DPR terkait RUU TNI yang sudah disahkan baru-baru ini. Rakyat, mahasiswa bersatu padu ini turun ke jalan, teman-teman, menolak RUU tersebut. Tapi rupanya, teman-teman, demonstrasi kericuhan ini baku hantam tidak hanya terjadi di luar gedung DPR, tapi juga sampai ke gedung DPR itu sendiri. Banyak anggota DPR kita yang ternyata, teman-teman, juga tidak bisa mufakat mencapai sebuah tujuan atau kesepakatan. Banyak yang meluapkan emosinya di meja persidangan, bahkan mirisnya, teman-teman, ini RUU perampasan aset walaupun sudah didesak oleh Presiden Joko Widodo saat itu, hingga saat ini juga belum pernah dibahas oleh Dewan kita. Tapi ya RUU TNI cuma perlu 1 bulan dari pembahasan sampai paripurna. Ini kan membuat kita bertanya-tanya, apakah DPR ini serius? Tidak. Kok rapat ini bisa di Hotel Bintang 5 tertutup, tidak memanggil awak media, tim pengamat, ini mahasiswa juga tidak dilibatkan untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kan kalau biasanya rapat DPR itu selalu ada ini peninjau dari para mahasiswa yang juga diperbolehkan untuk ikut rapat paripurna. Tapi kemarin saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini rapatnya itu di Hotel Bintang 5 dan juga tertutup. Nah, otomatis ya rakyat ini geram, teman-teman, karena tidak dilibatkan untuk menentukan masa depan negara. Nah, terlebih, teman-teman, kalau misalnya urusannya ini RUU yang sudah didukung oleh rakyat, ini DPR malah acuh tak acuh, malah mau nggak mau untuk membahasnya. Coba kita tanya ke teman-teman semua, ke Anda semua, apakah setuju koruptor dimiskinkan, seluruh asetnya kita sita untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Saya rasa 99% itu setuju. Yang 1%-nya keluarga koruptornya. Jadi ya rakyat di sini bakal setuju sekali kalau misalnya DPR berhentilah, teman-teman, di sini koar-koar, berhentilah ribut satu sama lain, mencari sesuap nasi, menjadikan si persidangan ini malah arena tinju sehingga baku hantam. Gara-gara ini memperjuangkan kepentingan partai atau pribadinya masing-masing. Kita bakal tengok, teman-teman, inilah cerminan para dewan kita yang terhormat, yang kalau misalnya diminta oleh rakyat untuk memberantas korupsi, mengesahkan RUU perampasan aset, susahnya bukan main. Tapi kalau misalnya RUU pesanan, saya bisa mungkin ini undang-undang pesanan, mungkin pejabat korup atau mungkin ini konglomerat yang memang ingin mengeraup sumber daya alam Indonesia, itu undang-undangnya cepat sekali disahkan. Kita langsung saja simak, teman-teman, video selengkapnya. Perilaku para anggota Dewan yang baru saja dilantik 1 Oktober kemarin ternyata tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya. Dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR, mereka bahkan nyaris baku hantam satu sama lain karena berbeda pendapat. Dan akibatnya beberapa kali sidang harus diskors karena kondisi yang tidak kondusif. Segera diskors. Ini tidak boleh ke sini. Segera diskors. Ketuk palu, Bu, agar sidang segera diskors. Ketuk palu, agar sidang segera diskors. Agar sidang segera diskors. Tutup palu itu. Ketuk palu. Ya, pemirsa, kunjungan rapat akan kembali. Awalnya ramai interupsi yang disampaikan anggota Dewan, sehingga sidang sempat diskors setengah jam
Namun situasi kembali memanas saat sidang kembali berlanjut yang diawali dengan aksi interupsi. Sejumlah anggota dewan pun ada yang berusaha mendekati anggota lain. Sejumlah anggota dewan yang tersulut emosi sambil memukul-mukul meja dan pelemparan sejumlah barang. Hingga akhirnya mereka nyaris baku hantam dan terlibat aksi saling dorong. Video saat Ketua Komisi 2 DPR RI Bambang Wuryanto atau yang kerap disapa Bambang Pacul saat menanggapi permintaan pengesahan RUU perampasan aset dari Menko Polhukam Mahfud MD viral di media sosial. Tanggapan tersebut diberikan Bambang Pacul saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 29 Maret 2023. Dalam video yang beredar, Bambang menyebut bahwa anggota DPR RI bisa memutuskan pengesahan RUU perampasan aset asalkan mendapat perintah dari ketua partai masing-masing. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong gak, Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul penting. Laksanakan. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Presiden, kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai itu cuma 20 juta lagi. Nanti mereka nggak jadi lagi. Saya tuan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini habis teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. RUU perampasan aset adalah undang-undang yang mengatur tentang pengambil alihan penguasaan dan kepemilikan aset tindak pidana bermotif ekonomi seperti korupsi dan narkotika berdasarkan putusan pengadilan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Dian Ediana Rai pada 2021 mengatakan, RUU ini dirancang karena mekanisme yang ada saat ini terkait perampasan aset tindak pidana belum mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dengan ada pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai aset yang dirampas, akan mendorong hukum profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RUU perampasan aset ini ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan dan bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan hadirnya UU perampasan aset, diharapkan bisa membantu mengembalikan kerugian negara, baik dari hasil korupsi, pencucian uang, narkotika, maupun tindak pidana lain. Menandatangani RUU perampasan aset, naskahnya sudah disiapkan pemerintah. Pak Jokowi sudah berulang kali meminta agar DPR mengesahkannya. RUU perampasan aset ini penting sekali buat melawan korupsi. Selama ini, kalau koruptor ditangkap, dia paling cuma kena kurungan badan beberapa tahun. Ada sih denda yang harus dibayar, tapi tidak seberapa dibandingkan uang korupsi yang dia makan. Setelah lepas dari penjara, dia bisa foya-foya menikmati hasil korupsinya. Nah, kalau RUU perampasan aset diterapkan, negara bisa merampas kekayaan si koruptor senilai nilai korupsinya. Bukan cuma uang yang dirampas, tapi juga bisa kendaraan, perhiasan, bangunan, pabrik, kantor, dan sebagainya. Intinya, si koruptor itu akan dimiskinkan. Diharapkan kalau itu dilakukan, koruptor akan berpikir ribuan kali sebelum berani makan uang rakyat. Pertanyaannya, kok para anggota DPR kelihatan enggan sekali ya menyetujui RUU perampasan aset ini? Kita misalnya melihat
anggota DPR yang bilang ke pemerintah, kalau berharap RUU ini disahkan, lobby dulu ke ketua-ketua partai. Lah, kan mereka yang duduk di parlemen itu wakil rakyat. Kok nggak bisa menentukan sikap sendiri? Kita berharap aja, pemerintah cukup sabar untuk terus mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset, supaya uang rakyat kembali ke rakyat. Para politisi, seriuslah melawan korupsi. Bersungguh-sungguhlah. Jangan sampai timbul dugaan di masyarakat bahwa yang menolak membahas RUU perampasan aset adalah bagian dari gurita kejahatan korupsi. Salam solidaritas. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak berbagai video-video informasi-informasi terkait ya ini perilaku Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan terhormat kita di DPR yang ya mungkin teman-teman juga bisa menilai sendiri rapat ricuh, pembahasan RUU ini lama sekali, tapi sekalinya RUU pesanan, undang-undang pesanan loh cepet banget, 1 bulan, 2 bulan sudah paripurna, sudah disahkan. Ini rakyat teman-teman menunggu dari 2012 loh, RUU perampasan aset belum kunjung selesai. Alasannya sejuta alasan pun langsung keluar, alasannya beletnya belum selesai padahal sudah selesai. Belum ada surprise sudah ada. Presidennya waktu itu lagi ke luar negeri, tunggu Pak Presiden datang. Pak Presiden udah datang, ngomongnya kami tidak cukup waktu untuk meresmikan RUU perampasan aset. Ya ini bakal di take over untuk DPR periode selanjutnya. Tapi setelah ini DPR yang sama juga Partai Merah Penguasa ini kembali menjabat jadi ketua DPR RI. Nah kok masih saja ini RUU perampasan aset nggak kunjung selesai. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang terkait RUU TNI ya pro kontra, di sini ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya yakin RUU perampasan aset hampir 99%-nya itu pro dan 1%-nya yang kontra itu keluarga koruptornya. Jangan sampai melupakan RUU perampasan aset karena kalau misalnya kita sendiri sudah lupa, rakyat sudah lupa, maka siapa lagi yang akan memperjuangkan RUU perampasan aset koruptor ini. Kalau misalnya kita sudah tak berjuang ya tinggal tunggu waktu saja Indonesia bubar, Indonesia gelap. Itu teman-teman bukanlah sebuah hiasan kata-kata. Tapi yang jelas kita di sini harus berjuang teman-teman dengan apapun yang kita bisa lakukan hari ini. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, nanti kita keburu mati juga. Ya mungkin itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih loh udah nonton terus ke video kajian online. Kita tentu bakal terus tampilkan video-video menarik lainnya di kajian online. Karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.